Liatin ke tangan gua. Ini. Oke. Ini kualitas nih. Ini kualitas umat muslim ya. Oke. Nih, mujahid umat muslim. Nah, terhitung penghujat kualitasnya ketika gua dialog sama Alda di sini nih. Sini. Dan di sini. Tuh. Di sini. Gini. Nih. Oke, ini bakal jadi ini awal. Iya, lu ngomong gitu. Lu kalau iman lu udah bener, udah final, lu sama airbandnya berantem. Ya airband nggak sekolah, airband S2 aja nggak sekolah. S2 teologi nggak sekolah, gimana kiamat? S2 teologi, makanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, review debat dari kemarin. Gimana tuh review debat dari kemarin? Nge-review Kores. Gimana cara bilangnya? Kores nge-review debat. Kores nge-review debat dirinya bersama kiamat. Nah, teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelum kita ngelihat hasil podcast daripada review debat kemarin Kores bersama Kiamat, kita lihat dulu cuplikan-cuplikan video sebelumnya, di mana Kiamat sang apologet Kristen ini mencoba untuk menggiring opini untuk memfitnah Islam, namun selalu dihalau dan digagalkan oleh Kores. Mari kita lihat cuplikan-cuplikan videonya. Let's go. Baru nanti kemudian kita menyaksikan bagaimana hasil podcast saya bersama Kores untuk mereview debatnya sendiri, dan ini jaminan seru banget. Oke, teman-teman, kita mulai. Atau Allahi? Allahi, karena ada kasro di H. Berarti namanya Tuhanmu siapa menurut Quran ini? Nama Tuhan gua Allah. Allahi, kok masih bohong gimana sih? Itu kan tanda bacanya, di Arab kan begitu. Contoh misalnya kita pakai Al-Masih. Al-Masih juga bisa Al-Masiha, Al-Masihu, itu bisa itu. Tunjukkan saya di dalam Quran disebut nama Allah, bukan Allahi. Oke, Al-Fatihah ayat 1. Loh, ini Allahi di sini. Itu Al-Fatihah. Bismillah itu. Ini apa? Lah ya udah, itu lihat itu lafaznya nggak berubah. Ini Allahi. Lah terus kenapa kalau Allahi? Ini gua terjemah. Nah, ini nih. Inilah nama Tuhan pencipta segala makhluk. Selamat datang di kebenaran. Nggak ada selamat datang. Ini nama Tuhan dibilang ini. Haga ismi. Nah di sini ya. Keluaran 6 nomor 3. Diulang-ulang. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Selamat datang di kebenaran. Kapan dia menyatakan namanya ini? Kapan? Coba gue tanya. Kapan dia menyatakan namanya? Kapan? Nama di situ merujuk pada sifat keberadaan. Iya, kapan? Kapan merujuk kepada sifat keberadaannya ini ditunjukkannya kapan? Nah ini ya, pada Kristus. Kepada Kristus. Ya Allah, anjir ini udah nggak bisa dialog. Bre, Yesus itu nama Yunani. Aduh. Nih, ada ini udah lo, udah ngaco banget bre. Kepada Kristus Yunani, Yesus Yunani bre. Tenangkan dulu dirimu. Nggak ada. Gini. Ya teman-teman sekalian, kita udah melihat ya, itu cuplikannya. Berarti berawal dari Kiamat menggiring opini ya, membawa Kores ke dalam perangkapnya. Kores tahu itu adalah perangkap, tapi hebatnya Kores dia masuk ke dalam perangkap itu demi menghancurkan apa yang dia rencanakan, dan itu luar biasa. Nah, jadi dimana kita sering melihat bahwa Kores itu mengcounter balik, tapi di waktu itu Kores hanya membiarkan dirinya ditanya. Namun yang hebatnya, sekali dicounter balik oleh Kores, meledak. Ya, paling keren daripada Kores. Nah, artinya penggiringan opini gagal. Ketika Kristennya tidak profesional lagi, Muslimnya mundur membawa kemenangan. Oke, mari kita saksikan video review debat langsung dari Koresnya dalam podcast saya. Simak sampai habis. Ya cuma lampu hijau nih kak. Ingat ya di video kemarin masalah kiamat kan gitu.
Kores itu membiarkan, udah lu mau apa dari gua? Lu mau bawa kemana? Kalian udah nonton kan? Lompat ke sini, lompat ke sana, lompat ke sini, lompat ke sana. Kores kayak mau nanya ke kiamat, bener gak identifikasi gua? Lu kayak mau nanya, yang lu mau apa dari gua? Bener gak? Ini lu time code ya. Lu time code ini ya. Kita bahas yang itu ya. Oke. Kita bahas itu. Jadi Ini dikit. Teman-teman yang belum nonton dulu biar paham. Kemarin Kores cuma mau say hello ke WK. WK itu menghujat. Yang udah tobat. Nampaknya tobat. Atau memang udah tobat? sekarang kalau gua naik ke room Tritung penghujat, mereka jaga sikap. Karena tahu ya. Karena udah tahu, gua udah ngasih tahu ke mereka semua gitu kan. Lu jangan mulai. Nah, kita bisa kok ngomong santai. Kalau enggak satu komunitas tuh terbelak balik sama data gua. Oke. Lihat gua sekarang. Ada gua ngehujat, ada nggak gua yang gua tanya satu-satu? Nggak ada kan? Santai gua kan. Gua bawa topik yang gua mau iniin. Nggak ada gua bahas iman lu kan. Lu mulai, habis lu. Ya, benar. Akhirnya mereka semua jaga sikap. Jaga sikap. Jadi teman-teman, nah Kores tuh bersilaturahmi sambil say hello. Saat itu disambut dengan baik. Nah, entah ada hujan apa, si kiamat penghujat itu naik. Kalian nonton aja di ini aku ada 4 episode Kores membiarkan kiamat bertanya sesuka dia. Akan tetapi Kores itu digiring, nggak masuk giringan. Ini yang bikin keren dari seorang Kores. Karena apa? Biasanya orang itu digiring masuk giringan. Nah ini digiring kiamat nggak masuk. Karena kiamat itu sering ngomong berarti, artinya jadi berarti. Nah di berarti ini jagonya Kores. Nggak ada berarti-berartian. Karena nggak tertulis, bener nggak? Ngapain lo berarti kalau nggak tertulis? Bener. Itu cakep. Nah, oke, kita bahas masalah kemarin. Itu tiba-tiba kiamat naik kenapa ya? Bukan, si Alda memang di sana. Oh, udah ready di sana. Gua pengen naik ke sana karena memang mau bertanya ke Alda Tentang terminologi, istilah-istilah Arab atau Islam yang dia pakai. Gue pengen tahu definisinya sama atau enggak. Gitu, gue pengen tahu. Sampai gue catetin, bre. Untuk gue bubukin dia balik ntar. Iya. Kenapa gue naik? Kok iseng banget gue naik ke sana? Karena gue nonton Airben. Tahu Airben kan? Di belakang sekolah apa dia? Sama si Alda ribut, gitu kan? Ini kan ribut masalah. Kan kemarin lu ngomong juga sama dia. Lu ngomong gini. Lu kalau iman lu udah bener, udah final, lu sama Airben-nya berantem. Ya Airben nggak sekolah. Airben S2 aja nggak sekolah. Bangke. S2 teologi nggak sekolah di mata kiamat. S2 teologi. Makanya gue naik kan, gue nanya. Alda, gue nggak ribut ya, gue cuma pengen nanya sama lu. Tapi dia kan kenceng terus tuh, karena mungkin masih emosi gara-gara gue kasih data soal Tuhannya menghamili ini, Tuhannya menghamili wanita 12 tahun. Oke. Oh, I know. Tahu. Sampai sekarang masih data benar nih. mana? Data mana? Kalian buka. Terus siapa ngehujat? Kalian buka aja. Bunda Maria mengandung Yesus umur berapa? Udah. Terus kalian connect aja dengan narasi kami ini. Kalian paham lah. Nah udah gitu. Nah, lanjut. Emosi kan. Akhirnya sampai gue potong aja lah ya supaya dia tahu maksud gue apa. Gue pengen nanya, bre. Kodrat definisinya apa? Baru dia merasa dihargai. Oh, ada yang mau belajar ke gue gitu kan. Kodrat definisinya apa gitu. Kodrat itu begini begitu gitu. Oke, kalau natur itu begini dan begitu. Natur sama kodrat sama berarti? Sama. Di kodrat sama di natur bisa? Ya bisa, sama itu. Oke. Kalau hakikat, gue nanya kayak gitu. Terus gue nanya lagi apa ya? Ekonomia, gitu kan dia pakai bahasa gitu. Ya udah dia jawabin. Habis gue beres keperluan gue, dia mau ngajak dialog. Gue sambut. Gue ada statement. Lu nanya aja ke gue. Nggak akan gue balikin bertanya ke iman lu. Lu nanya aja ke gue. Biar lu tahu gimana caranya Islam dialog dan level gue sama lu tuh segimana. Makanya gue kasih dia nanya terus, gak gue balikin sama sekali. Gak gue balikin, karena sekali gue balikin hancur imannya. Kan gitu, biar dia nanya terus kan. Sampai dia kebingungan sendiri, sampai dia kaget pas gue bilang Islam zat itu apa, dia nanya. Zat itu keberadaan. Lu cek semua kitab, lu cek semua kamus, being dia. Being, substance gitu kan, self. Keberadaan zat itu. Oh, terkesima dia karena baru tahu dan baru belajar, bre. Enggak, akhirnya mereka kan mencari dalih. Apa beda keberadaan? Apa beda kebagaimanaan? Kan ada tuh keberadaan, keadaan. Iya, si mereka kan nanya kayak gitu kan. Artinya apa? Mereka nggak ngerti sama sekali kayak gitu. Nggak ngerti sama sekali. Makanya ketika kita jawab, kita jelasin kayak gitu, mereka sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena
gua tahu kayak begini tuh dari Islam ya. Makanya kan panjang kan jeda tuh. Tapi ada hal yang lucu di situ. Apa? Detik Alda lembut. Begitu dia ngasih data ke lu, pas dia bilang duar, di situ enggak. Biasa kan, duar, selamat datang. Dia enggak. Duar. Lemes ya? Lemes. Duar, selamat datang di kebenaran. Gua langsung Gua hitung 7 kali anjir dia runtuh statement pertamanya. Iya. Nanya lo padahal. 7 statement dia bikin. Langsung dia rubah lagi statementnya di closingnya di waktu mau ganti topik. Lu udah gitu loncat lagi. Gua ikutin lu mau loncat kemana, bre? Ujung-ujungnya Karena bahas yang itu habis. semuanya terbangun ada satu moto Kores yang alal kufar itu gimana? Coba sebutin. Asyidatu ala kufar rohama ubainahum. Nah, jelaskan. Berkasih sayang kepada sesama muslim. Keras terhadap kafir dan kasih sayang sesama muslim. Mantap, camkan. Harus gitu, ikhwan. Nah, jadi dalam lembut itu ada kerasnya, guys. Dimana jangan terpancing kegiring apa yang mereka mau, gitu. Iya. Bawa aja. Enggak, sebenarnya salah juga dan kalau nggak kegiring. Gua tuh konsepnya tuh gua membiarkan diri gua kegiring, ujung-ujungnya dia yang hancur, dia yang malu sendiri kan. Contoh dia bilang, yang bikin dia kaget lagi apa coba? Kami muslim, kita menyembah zat yang maha tinggi, bukan namanya. Nama itu bagian dari sifat. Ternyata bukunya nggak benerin nama itu bagian dari sifat. Buku yang dia Kristen sendiri ya. Nama itu bagian dari sifat. Oke. Gitu. Oh, kaget gitu. Oke. Lu sama nggak? Mau nyanyi? Jangan dulu. Lu jawab dulu sama atau beda? Beda ya. Oh, berarti lu nyembah nama ya. Nyembah nama lu ya. Iya. Enggak, samping gobloknya teman-teman. Mungkin saya pelajar gramatikal ya. Saking Kristen ini memang gak mau pelajari ilmu tentang Islam. Dia masalahin tuh nggak nama Allah di mana. Ini nama lu, Tuhan lu Allahi. Udah paham nggak? Kalau nama itu kan nggak boleh berubah. Allahi, Allah ya Allah, nggak ada Allahi, Allahu, Allah. Nah di dalam Islam masalahnya ada di Islam. Dalam Arab itu ada yang namanya mu'rab dan mubni. Nabi Muhammad aja ada Muhammadin, Muhammadan, Muhammadun. Nah di sini berarti menunjukkan apa? Memang mereka itu terlandaskan kebencian, bukan nyari tahu, bener? Iya, dengan kebodohan dia benci gitu kan, ketemu sama yang pinter gitu kan, hancur. Jadinya kayak gitu. Makanya ini nama Tuhan lu Allahi gitu. Latinnya lu lihat lafadznya berubah nggak? Nggak mau dia bahas lafadz, maunya yang Latin terus. Orang nggak bisa baca. Iya. Lihat lafaznya berubah nggak? Ini liatin Google nih. Lihat nih Google berubah. Coba lihat tuh alif lam ha dar. Tapi ada yang lucu loh pas lu bilang dar selamat datang di kebenaran. Dia jawab nggak ada selamat datang. Nggak ada selamat datang. Nggak ada selamat datang. Gue di situ ngakak hampir mati. Yang paling goblok banget yang menyekutukan Allah artinya tidak menyembah Allah itu aduh goblok banget itu si Alda. Gimana narasinya? Iya lihat nih ini Ahlussunnah mengkafirkan Mu'tazilah karena dianggap golongan Qadariyah itu menyekutukan Allah gitu. Ini artinya kan menyekutukan Allah ini kan tidak menyembah Allah. Tapi lu paham gak sih masalah itu? Ya paham lah. Sedikit. Gini. Ayo silakan. Dalam pandangan Sunni, kayak lu nggak setuju dengan orang pemberontak ini, sehingga lu kasih nama biar lu nggak tersesat, paham nggak? Di kalangan Ahlussunnah dulu, ya, misalnya ulama ahli kalam, detik ada pemikiran Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah? Allah itu wajib berbuat baik kepada makhluknya sesuai Al-Quran, nggak boleh ada dibantah. Berarti Allah itu udah kemakan kata-kata, sehingga nggak ada yang boleh dikhianati oleh kata-kata tersebut. Nah itu Mu'tazilah. Nah itu Mu'tazilah. Mereka nggak menamakan diri mereka Mu'tazilah. Selain lu yang membackup akidah orang ke depan ngamain dia Mu'tazilah, paham maksudnya? Iya, semua nama-nama kan dari orang lain. Nah jadi ini yang nggak diketahui oleh Kristen. Jadi Mu'tazilah nggak mau disebut Mu'tazilah. Sama kayak Jabariyah. Jabariyah mereka berpaham apa? Kita kaum terpaksa. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini gak ada pilihan. Memang Allah tentuin. Lu jina karena Allah. Itu Jabar. Akhirnya ditandain oleh Ahlussunnah. Ditandain. Ini Jabariyah yang paham kayak gini. Jangan sampai sesat kayak mereka. Makanya dikatakan sesat. Selanjutnya ada Qadariyah. Qadariyah itu berbicara tentang
Allah cuma kuasakan sekali kun fayakun, setelah itu kuasa yang berlaku kuasa kita. Paham nggak? Jadi kita sekarang hidup nggak pakai kuasa siapa-siapa selain kuasa kita sendiri, putus kuasanya Allah. Sehingga mereka bahkan menerima pemahaman Nasrani. Apa pemahaman Nasrani? Tuhan boleh mati karena kuasa udah untuk kita. Ditandain oleh ulama ahli kalam sunni bahwa ini adalah golongan yang sesat. Makanya dikatakan sesat kepada mereka. Neraka menurut ulama sunni. Kenapa? Lengkap dalil dibawa sama ulama sunni. Itu era Imam Ghazali panjang. Iya. Nah, di balik hal itu, kenapa lu nggak nanya ke detailnya? Lu paham nggak Mu'tazilah? Siapa yang kasih nama Mu'tazilah? Kenapa Belok nanti topiknya. Oh, takut belok ya? Iya, gue nggak mau gue yang ngegiring ke sana, biar dia yang ngegiring, biar dia yang hancur sendiri. Terbukti kan akhirnya dia nggak tahu kalau menyekutukan itu kan membuat Tuhan itu berserikat. Oh, ada jawaban Quraisy yang keren anjir. Kerennya tuh gini. Ya arti bersekutu di situ dia selain menyembah Allah, nyembah yang lain. Iya. Seperti misalnya dukun. Ya kan? Berarti dia kan berserikat dengan setan. Iya. Nah, benar. Karena salah satu syirik meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, syirik. Iya, Nah. gue kasih 4 malah ke si Alda, gue kasih pelajaran. Syirik itu ada 4, ibadah, taat, takut, cinta. Ketika lu bawa ke sana itu jatuhnya ke ibadah, udah gitu melanggar rukun Islam lagi kan menyekutukan itu gitu. Ya gue nggak ada masalah. Dia kira gue bakal takut ngomong kafir gitu kan, tertulis kafir, ya udah kafir aja ada. Apa susahnya? Gagal kan? Gagal jebakan Batman-nya gitu kan. Akhirnya dia apa? Menghibur diri, tertawa garing, emosi. 7 kali anjing bikin emosi dia. Akhirnya ke band kan, karena apa? Gua santai dia Band naik langsung ini anjir. emosi dia. Langsung dia bilang, emang Allahmu sama nabimu bisa lawan gua? Langsung lu bilang, ini mulai nih WK, gua gak enak sama lu. Mulai WK nih, gue gak enak sama lu udah berubah soalnya. Gampang banget gue siksa ini, tapi gue sabar aja dulu, santai aja dulu, karena gue udah menang poin banyak. Tapi penonton udah kesel, bukan kesel sama lu ya? Mana Quraisy yang mereka inginkan? Enggak, bro. Jadi ya itu yang gue bilang, 2 poin gue kasih, 2 poin gue kasih, gue pur. Nah, Gue pur. Pertama gue nggak akan ngebalikin ke dia. astagfirullah. Datang nih. Yang kedua gue nggak akan ngasih kesimpulan yang menyakitkan. Gitu kan, gue kasih nih, gue pur 2 poin, biar dia yang kayak begitu, gue nggak usah. Anjing bubuk 7 kali, 7 kali bubuk. Oke. Di sini menandakan apa? Kualitas mujahid muslim jauh tingginya, gitu. Jauh tingginya daripada Tritung penghujat gitu. Jadi ibarat kayak begini deh. Bawa itu kamera. Liatin ke tangan gua. Ini. Oke. Ini kualitas nih. Ini kualitas umat muslim ya. Oke. Nih, mujahid umat muslim. Nah, Tritung penghujat kualitasnya ketika gua dialog sama Alda di sini nih. Sini. Dan di sini. Tuh. Di sini. Ini. Nih. Oke, ini bakal jadi ini awal. Di pur 2, 7 topik hancur semua. Berarti kesimpulannya tuh gini. Apa namanya? Di pur 2, 7 topik hancur semua, 7 kali dia merubah statement dia sendiri. Iya. Lompat. Iya. Karena Lompatnya mah banyak anjir, lusinan. begitu dia ngatur amunisinya nggak sampai, dia ganti peluru buru-buru gitu. Ganti peluru kan jadinya kan senjatanya macet kan. Kayak dia bawa data ya ini nih Salafi mengkafirkan gitu. Mana kafirnya belum nemu, gua ada dari tadi gua baca-bacain. Ini kan menyesatkan kan, ya sesat banyak kok, syirik. Dia gini, berarti jadi gua expose tuh. Gua expose. Lu dari tadi berarti eksegesis. lu berarti jadi itu silogisme. Itu Takiah Korintus. 1 Korintus 9:20 ya. Sistem itu ya. Iya. 1 Korintus 9:20. Aku akan menyamar seperti Yahudi agar dapat memenangkan Yahudi. Dan aku akan menyamar menjadi pelaku hukum Taurat sekalipun aku tidak melakukan hukum Taurat untuk memenangkan ahli Taurat. Keluarlah Efesus. Dengan matinya Kristus di tiang salib batallah hukum Taurat. Jago emang. Dan dipraktekkan di era debat sekarang ya. Gitu lah. Ada orang di atas gua. Siapa itu? Itu. Nggak apa-apa. Ngapain apa gitu? Oke, next berarti Itu soal Alda ya. Jadi kalian yang greget nggak kasih tips dong kepada mereka kalau mereka mungkin ke trigger ya. Biasa orang ke trigger awam karena imannya
obok-obok naik. Nah, kasih tips kepada mereka bagaimana kalau kita nggak punya sistem serang balik, tapi kita bisa menjawab dengan tepat gitu. Ada Aduh gampang banget ya. Ini ya nanti kedalaman ini gue kasih tahu dulu. apa yang harus ditanamkan? Prinsip apa pertama? Iya, kenapa ini poinnya yang kemarin itu untuk kalian yang gregetan mohon maaf gitu ya, mohon maaf karena gua itu banyak seninya untuk bubukin Tritung. Salah satunya yang sekarang dengan main ngepur 2 poin yang tadi gua bilang. Yang terjadi apa? Dia emosi sendiri, dia blunder sendiri, 7 kali dia menelan dahaknya sendiri. Kan itu yang terjadi gitu kan. Itulah banyak yang puas ketika nonton gua bubukin Allah dengan cara begitu. Dengan Yang cara bertanya Islam tapi gagal. Iya gitu, karena buat gue pribadi Ikhwan, paling nikmat itu ketika mereka nyerang, mereka yang hancur. Paling nikmat tuh begitu gitu. Karena kalau kita yang counter ofensif, mereka bubuk biasa Sering terjadi. Sering terjadi di kota besar. Tapi kalau mereka yang nyerang, mereka bubuk sendiri, beautiful gitu. Gitu. Tapi di akhir video Selamat datang di kebenaran. Tapi di akhir video Kores mulai nyerang, ya kan? Sampai lu udahlah nggak bisa dialog. Itu karena mau subuh, bre. Iya. Gue harus closing itu gitu. Closing dengan nembak balik. Dengan nembak balik gitu kan. Itu masalah apa lu nembak? Membuat Ingat terbata-bata kan dia kan. Ah. Jadi dia lari ke sini nggak? gitu. Kristus Yunani ya, ingat gue. Iya, jadi kan gini. Ya inilah, ini Allah kasih jalan ya untuk menutup dengan ending yang indah gitu. Allah kasih jalan itu. Emosi. Iya, dia bahas nama Allah gitu kan, baru ada. Gua bilang, lah Tuhan lu aja mengatakan namaku belum aku nyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ah. Di zaman Nabi itu dikasih tahu nama Tuhan yang benar. Kan gitu. Benar. Oh bukan gitu. Namaku berarti Tuhan si Bapak ini, sang Bapak. Iya, Tuhan namaku baru dinyatakan. Iya. Itu merujuk ke Yesus apa Bapak? Nah, kan itu merujuk kepada Kristus dan wah Yunani jauh lalu ke Yunani, ngapain lu ke Yunani? Wah ini udah kalau udah ke Yunani udah kacau ini. Kacang coklat mending gua cabut aja. Lu udah bubuk berapa kali tadi gua hitung gitu kan. Sekarang lu Gua tanya balik lu. sekarang lu soal nama tiba-tiba ke Yunani. Aduh, nggak bisa. Nggak bisa. Lu udah hancur udah kalah di sini. Gua cabut dulu ya. Thank you ya. Nanti lah kapan-kapan gua naik lagi. Oh, kabur tantrum dia. Tantrum semua, bre. Lu bayangin, gua kan live lagi tuh buat recording yang konten gua berikutnya kan. Banyak laporan masuk dari Muslim. Kores, Alda masih emosi. Alda masih emosi. Bayangin, bre. Gua beres dialog jam 4 gua ya. Bubukin gua 2 jam tuh ngebubukin si Alda. Gua live lagi jam 4:30, sampai 6:30 masih tantrum. Masih tantrum. 2 jam masih tantrum ngebahas gua. Bahas Kores. Mampus aja gua bikin. Aduh, sedih, bre. Itu yang terjadi. Keselnya karena nggak berhasil digiring aja. Nggak begitu digiring, udah masuk nih, dia kira, wah ini udah masuk perangkap gua nih. Begitu dia mau tutup perangkap, kesendat, Bre. Iya, kok gua yang meledak. Si Alda kok gua yang meledak sih? Kan gua yang kejebak, kok gua yang meledak sih? Iya. Gitu. Itu yang terjadi dan itulah endingnya, happy ending, beautiful. Apa ya contohnya udah gua kasih lihat tadi ya. Muslim di sini. Dan itu di bawah. Itu di bawah kan. Oke, tips and trick buat belum Bukan selesai ini yang baru. soal si Alda. Oke. Apa sekarang? Tips and trick buat orang yang kepancing giroh karena imannya diobok-obok, terus tiba-tiba naik ke apologet Kristen si penghujat. Tips and tricknya menghadapinya gimana? Ada nggak? Pertama, ya ini gue sering kasih tahu, lu bangga dulu sama iman lu, bre, sebagai Islam. Bangga, Muslim pride-nya lu harus ada, gitu. Berarti contoh kalau dibilang Nabi menikahi Aisyah, Sebentar. harus bangga gitu. Sebentar, lu udah Muslim pride ada nih. Sekarang lu lihat lawan lu, imannya kayak gimana? Jadi ketika mereka ngehujat, lu lihat backgroundnya. Ini yang ngehujat backgroundnya juga begini kok. Orang yang ekonominya menengah ke bawah, orang yang menuhankan Tuhan yang berkelamin, ya nggak? Orang yang menuhankan Tuhan yang Dilahirin. bukan. Orang yang menuhankan Tuhan yang mau ke bumi turunnya lewat vagina. Iya nggak? Oke. Kenapa lu dikatain sama orang seperti ini marah? Oh, iya. Artinya apa? Orang yang seperti ini ngatain Islam, jatuhnya fitnah semua kan gitu. Berarti gini, kita Gitu. harus punya dulu sistem pikir memandang rendah.
kita yang menyembah langit dan bumi tanpa kekurangan, Yes. kenapa harus takut? Kenapa harus merasa kalah dengan orang yang nyembah sesuatu? Yang tadi gue Dengan- sebut. Nah, Penghujat itu. Penghujat ya. Iya. Ini berarti di luar Kristen yang baik hati ya. Oke, gitu. Walaupun sama sistem imannya kan sama. Nggak tahu. I don't know. Nggak tahu. Kat-kat. Ya intinya begitu. Intinya begitu. Nah, nanti kan lu udah kayak gitu kan jadi pertanyaan begini gitu. Nah, baru lu masuk gitu ke topik-topik hujatan dari mereka. Misalnya contoh apa mereka ngehujat, kalian Islam nyembah batu. Oke. Kalian Islam menyembah batu. Oke, next. Kalian Islam nyembah batu. Enggak. Yang ada kalian menyembah kelamin dari sorga. Itu apabila ada ilmu konteran. Pure awam soal kekristenan. Balik lagi ke yang gue bilang di awal, pahami 3 ini, Bre. Kalau lu paham musuh lu, 3 ini yang tadi gue bilang. Ingat nggak yang tadi 3 gue bilang? Right ke Islam. 1, Yang kedua, pahami bukan kerendahan maksud lawan. gua maksud gua pahami lawan lu kan gua kasih 3 poinnya dari Oke. lawan yang penghujat ini. Apa aja poin yang gua bilang? Pride. Bukan, itu di luar itu. Si musuhnya, si penghujat ini 3 poin. Oh, penyembah kelamin. Oke, terus apa tadi? Gue lupa. Penyembah kelamin, Tuhan harus nuzul melalui Vagina. V. Heeh. Terus Terus satu lagi lupa lu. apa yang satu lagi? Gue lupa. Sama, gua juga lupa. Kayak dua, aja. karena gue ingat dua. Sebetulnya Oh, 2 ya? tiga aja. 2 ya, ya udah 2 aja. Ingat itu. Nah, nanti dari situ lu bisa counter dengan segala untayan kata-kata lu, Bre. Oh, bangun Nah, itu untuk jadi yang awam ya. template. Untuk yang awam. Gitu, yang awam ya, bangun template dulu. Kita penyembah langit, pencipta langit dan bumi kita Allah. Non kelamin. Ya. Terus kita menyembah Allah yang enggak ada tahap kehinaan. Mau dicari kehinaan dari versi apapun nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Misalnya gini. Sehingga mereka cuma bisa fitnah doang kan. Nanti fitnahnya, Bre, fitnahnya mereka akan kembali kepada iman mereka sendiri. Benar. Itu seninya. Misalnya ibarat nih, kalau lu nerima orang yang nyembah kopi, berarti lu harus tahu dulu bahwa dia mempunyai Tuhan yang hitam gitu. Benar nggak? Nah, di detik itu lu akan bisa punya narasi-narasi pembanding Iya. untuk ngehajar gitu. Benar, mantap. Itu doang, Kalau Ikhwan. pure awam ya. Untuk Oke. yang awam-awam ya. Kalian tinggal balikin kayak gitu udah kelar perkara. Tapi kalau kita berbicara tentang, kita ngomong, mereka kan tantrum nih masalah penyembah kelamin. Ya, itu keluar kata-kata ini, jangan tiap hari keluar. Kalau Kristennya baik, jangan keluar kata-kata ini. Nah, itu ingat ya, benar nggak? Kristennya Terhitung, baik. Bre, ke penghujat. Iya, Gua nggak ada mention agama apapun. Iya. Ini ke penghujat yang memang dia mencari dalih kebencian Islam. Tapi kalau memang dia menyampaikan iman dengan baik ya, tanpa menghujat, nah kalian juga jaga narasi kan. Kalau mereka menyampaikan iman dengan baik tanpa menghujat, ya ngapain lu ribetin? Benar juga ya. Iya, kerjanya kerja. Oh berarti, Ngapain lu oh ribetin? iya. Tadi kan tujuan kita naik juga karena dia ngomong-ngomong iman. Ah, kita. anyway, ini sorry. Mesti disclaimer dulu, Ikhwan. Ya, ini perhatikan. Gua bubukin Tritung, gua dialog kayak gitu, gua nggak ada niatan dakwah, gua nggak ada niatan debat gitu kan, atau bikin mualaf orang nggak. Memang pure gua nge-hire penghujat, bubukin penghujat, gitu. Jadi Gitu, betul. nggak ada gua tuh Nyari keuntungan atau apapun enggak ya? misalnya ada ini, Tuhan lu manusia bukan? Nah, nggak gitu. Oh, nggak ada tendensis Nggak ada. ininya, Iya, apa, gitu loh. kebenciannya sehingga wah di Kristen Tuhan lu manusia nggak ada Nggak isinya gitu. segitu. Kalau mau jadi kores ya, Nah, jadi jangan bawa tendensius kebencian. Ingat, Allah aja Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi dalam kemanusiaannya mereka kalian tuh harus sayang. Tapi soal agama yang mereka bawa dan kalau berpotensi menghujat, nah di sini baru lu jadi kores. baru jadi Korea. Jadi ingat aja bahwa dalam hal kemanusiaan Allah aja Rahman, mencintai sekalipun mereka tidak menyembah ya. Apalagi kita seorang manusia. Gue nemu hadis indah banget. Tidak ada orang yang sakit hati, sedih mendengarnya ketika mereka mendengar bahwa Allah difitnah mempunyai anak dan Allah masih memberikan mereka rizki. Oh, Bayangin itu, maha pengasihnya Allah, Tuhan kita. difitnah beranak ya, Tetap dikasih rizki. tetap dikasih. Masya Allah. Itu di situ ya teman-teman. Jadi point of view-nya gitu. Terus apa lagi nih? Terserah lu.
Apalagi pertanyaan gua. Oke, next selesai. Tunggu, tadi ada terbesit nggak apa-apa nih, kukat aja. Ku kasih gini dulu biar kukat nanti. Ada nextnya gua apa ya? Tadi gua seketika lupa, Res. Apa? Udah endingnya. Ya udah. Oke, teman-teman sekalian, itulah perjalanan singkat. Oh, pesan terakhir untuk meningkatkan giroh. Paham nggak maksudnya? Untuk melahirkan generasi baru pembela iman. Karena prediksi lu, ini debat lintas agama ini akan berakhir atau makin keras Panjang masa. sepanjang masa. Coy. Selama ada pendanaan dari penghujat, dari pihak penghujat, ada pendanaan langsung dari luar negeri, dari dalam negeri, sehingga mereka ada, maka akan ada terus mujahid-mujahid yang counter argumen. Oke, untuk meningkatkan giroh yang lainnya gimana? Meningkatkan giroh. Oh. Ya. Bau cuka ya? Untuk meningkatkan giroh ya lu cintai agama lu lah. Cintai agama lu. Cintai agama lu, dan lu jangan bosen gitu loh. Lu jangan anggap ini rutinitas yang biasa-biasa saja. Niatkan ketika lu buka live atau ketika lu membantai syubhat, niatkan ini jihad. Gitu. Kayak gua niatkan ketika bubukin menguyat itu jihad. Berarti udah ready, lu udah siapin pedang dan semuanya. Iya, Jihad gitu loh. Ketika lu niatkan ini jihad, lu akan persiapkan segalanya. Data-data lu, perangkat lu, gitu kan, strategi lu. Berarti Itu untuk meningkatkan giro. jangan berperang kosong gitu intinya. Iya gitu loh. Lu giro-giro ya lu ada ikhtiarnya juga lah. Lu giro-giro datang bugil ke medan perang. Bonyok lah lu. Ada saran nggak buat yang kayak Muslim? Ya sekarang yang lagi terkenal si Edi sih. Ada saran nggak buat Muslim yang terlanjur naik, lebih baik jangan naik atau gimana sih? Enggak, untuk muslim gitu kan, yang awam, yang perangkatnya cuma HP tok gitu. Terus yang masih nggak enak kan untuk nge-counter balik dengan menyakitkan, kalian nongkrongnya di room muslim aja. Pelajari baru ada. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Kalau nggak kuat amunisi jangan. Nggak ada perangkat tempurnya. merasa nggak pede, jangan, udah. Dan merasa naif, wah ini orang ini edis ini nggak ngerti dengan Islam, jadi kalau kita jelaskan maka dia akan mengerti dan dia begitu ya Islam. Nggak usah halu ke situ. Terlalu naif Walan kalian. tarda angkal Yahudu hatta walan tarda angkal Yahudu wa Nasara hatta tatabi'a millatahum. Nah itu udah benar. Nggak usah kalian berpikiran naik, pasti aku jelasin dia bakal tahu. Iya, jangan naif. Iya. Gitu. Selama dilabeli kafir tetap seperti apa yang dikatakan oleh Allah. Iya. Tidak ada di mulut mereka selain kebencian dan penipuan. Di mana disebutkan di Al-A'raf 116. Jika kalian cek. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Ini cerita singkat daripada perjalanan Polres Bubukin Tritung, dan next berkat kalian Triun TTS 2 akan lebih maju dengan TSCC, TSC. Pakai silang lah. TSCC akan lebih maju dengan support-supportnya kalian. Jangan lupa ya, nanti aku linkkan di bawah di deskripsi. Iya. Kalian pencet aja. Thank you. Kita akan ke sana. Dan juga aku akan bikin, kalau bagus tentang Kores yang kalian nanti di sini, aku akan bikinin program di mana penghujat yang di YouTube akan semua kita reaksi versi Kores. Mungkin kalau versi saya terlalu Islami, versi barbar versi Kores yang akan kita gitulah pokoknya. Explore ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa titik. Dan juga support program-program umat, terutama untuk regenerasi mujahid. Siap teman-teman sekalian. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.